warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimatul Hasanah, mahasiswa dari program Pasca Sarjana Unwahas, akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah studi Quran yang soalnya ada 7. Untuk soal yang pertama yaitu, apakah Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Seperti Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 27 bahwa watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubadila li kalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Yang artinya bahwa dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Itu jawaban soal nomor 1, bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah wahyunya, sedangkan tindakan sesuatu disebut sebagai wahyu, kecuali itu adalah firman. Sedangkan yang sudah kita diketahui dari penjelasan di atas bahwa firman-Nya itu bukanlah makhluk. Untuk soal yang kedua yaitu, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan. Disebut juga, ilham itu adalah disebut juga sebagai intuisi atau inspirasi. Adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah dan maupun selainnya. Ilham seiring dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wansit untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkannya, sebagaimana firman Allah pada surat Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, diwahyukan kepada dengan seizinnya pada apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi jelas berbeda antara ilham dan wahyu. Yang ketiga adalah soal yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutannya? Jika yang dimaksud dengan berurutan di sini adalah mushaf Al-Quran, ditulis dan disusun bukan berdasarkan urutan-urutannya, memang benar. Karena urutan alat dan surah itu disusun bukan berdasarkan urutan turunnya, sebagaimana firman Allah pada surat An-Najm ayat 34, dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, upayanya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu ilahi berupa ayat-ayat Al-Quran turun berinteraksi dengan umat manusia. Ia turun berdasarkan kasuistik yang dihadapi Nabi SAW, silih berganti ketika menyampaikan risalah, berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya yaitu soal keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya. Dan kepada nabi berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quran.
Dan sebagai mujizat terbesar di antara mujizat-mujizat yang diberikan kepadanya, begitu pula mujizat-mujizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitahuan Al-Quran sebagai mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 5. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Sebagian orang menganggap bahwa kewajiban menerapkan kaidah tajwid secara mutlak itu berdasarkan dalil dan ayat. Waratilil Qur'an tartila dan bacalah Al-Quran dengan tartil pada surat Al-Muzammil ayat 4. Tartil di sini dimaknai dengan hukum-hukum tajwid secara benar, secara pelan-pelan dan secara teratur seperti yang kita pelajari pada madrasah dan pada saat ini. Selanjutnya soal yang keenam, yaitu bagaimana hukum wanita yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang haid lalu membaca Al-Quran. Jelaskan. Wanita yang sedang haid tidak hanya dilarang sholat dan berpuasa saja, tetapi menyentuh kitab suci Al-Quran itu juga tidak diperkenankan. Seperti tertuang dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80 bahwa sesungguhnya Al-Quran sangat mulia dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi jelas yang sedang tidak suci tidak bisa memegang Al-Quran. Bukan hanya tidak boleh sholat ataupun tidak boleh puasa. Soal terakhir yaitu nomor 7. Penafsirkan ayat dengan pendekatan terbawi pada surat Al-Baqarah ayat 27, yang artinya bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkan dan membuat kerusakan di bumi, maka itulah orang-orang yang rugi. Menurut Imam Badawi bahwa tafsir tersebut itu berarti sebagian ahli tafsir menyebutkan 3 janji Allah. Yang pertama, janjinya terhadap keturunan Adam alaihissalam untuk mengakui ketuhanannya. Janjinya terhadap para nabi untuk menegakkan agama dan tidak membeda-bedakannya. Dan janjinya terhadap ulama untuk menerangkan kebenaran dan tidak menyembunyikannya. Hubungan yang diperintahkan Allah untuk disambungkan kemudian diputuskan oleh mereka, kata Imam Badawi, mengandung setiap pemutusan yang tidak diridhoi Allah, seperti memutuskan tali silaturahmi, berpaling dari jalan orang-orang yang beriman, dan pembedaan terhadap para nabi secara kitab-kitab suci, serta meninggalkan sholat berjamaah yang diwajibkan dan segala bentuk penolakan terhadap kebaikan. Berikut adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.